Ini adalah simulasi panel otomatis menggunakan timer. Simak videonya. Di video ini saya akan coba simulasikan bagaimana cara merangkai panel otomatis dengan menggunakan timer. Ini adalah timer yang digunakan, yaitu berupa timer tipe Temben 181H. Nah, untuk rangkaian ini biasanya bisa difungsikan untuk panel PJU. Selain dari panel PJU, bisa difungsikan sebagai kontrol pompa kolam renang. Selain itu, bisa digunakan untuk kontrol hidup mati dari AC dan sebagainya. Untuk merangkai rangkaian ini membutuhkan beberapa komponen yang sangat penting. Salah satunya adalah MCB. Nah, MCB ini difungsikan sebagai safety saat terjadi konsleting pada rangkaian akan tidak menimbulkan kebakaran. Selanjutnya di sini saya gunakan timer Temben. Nah, timer Temben ini difungsikan sebagai mode auto pada rangkaian ini. Selanjutnya ada konektor. Nah, untuk konektor ini sebagai penghubung antara kontrol dan beban. Selanjutnya di sini saya gunakan lampu indikator, yaitu berupa lampu indikator warna merah. Lampu indikator warna merah yang menandakan artinya dalam rangkaian ada aliran listrik, dan indikator warna hijau yang menandakan sistem bekerja atau kontrol on dari timer bekerja. Selanjutnya di sini ada mode operasi yang akan saya gunakan dalam rangkaian ini. Ada pertama adalah mode operasi A yang diposisikan selektor ke arah kiri yang menandakan kontrol hidup berdasarkan dari pewaktuan timer. Selanjutnya di sini ada kontrol M atau manual dengan memposisikan selektor ke posisi sebelah kanan. Seperti ini yang menandakan kontrol langsung hidup saat selektor diposisikan sebelah kanan. Nah, di sini jangan lupa kita sediakan terminal agar lebih mudah saat mengkoneksikan antara input dan outputnya. Oke, setelah kita mengetahui fungsi dan bagaimana cara kerjanya, kita bisa langsung mengkoneksikan pengkabelan dari rangkaian ini. Namun sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu pengkabelan dari gambarnya. Kita bisa lihat terlebih dahulu yang sebelumnya sudah saya siapkan untuk pengkabelannya. Maaf, di sini ada kabel yang warna merah adalah fasa dan warna hitam adalah netral. Nah, di sini kita harus fokus ke rangkaian daya terlebih dahulu yang di sini itu dengan mengkoneksikan dari terminal itu ke MCB, masuk ke MCB, selanjutnya masuk ke konektor, dan lalu output konektor itu akan langsung ke beban. Ke output bisa masuk ke terminal. Begitu juga dengan netral. Untuk yang netral kita bisa langsung koneksikan ke konektor dan langsung ke beban. Oke, agar lebih mempersingkat, langsung saja saya koneksivitas mengenai pengkabelan dari wiringnya. Oke, langkah pertama saya akan koneksikan dari terminal ke MCB terlebih dahulu. Oke, selanjutnya output dari MCB saya akan langsung masukkan ke konektor. Nah, selanjutnya kita tinggal koneksikan dari terminal yang netral, kita koneksikan langsung saja ke konektor. Untuk koneksikan ke konektor, kita bisa koneksikan di L2 ataupun di L3. Ini bebas, tidak masalah. Di sini saya akan koneksikan di L3 dari konektor input. Oke, selanjutnya kita bisa koneksikan output dari konektor ke terminal out. Fasa dengan fasa, netral dengan netral. Selanjutnya saya koneksikan netral ke terminal. Oke, ini adalah rangkaian daya pada rangkaian ini, hanya sederhana. Selanjutnya kita bisa berlanjut ke rangkaian kontrol pada rangkaian ini. Kita bisa kembali ke wiring terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaian kontrol itu dimulai dari selektor. Ini dimulai dari sini, input, lalu keduanya memiliki dua output, bisa auto dan manual. Untuk auto bisa langsung kita koneksikan ke timer ke coilnya. Selanjutnya untuk yang manual kita bisa langsung koneksikan output dari selektor ke coil dari konektornya sendiri. Dan untuk
lampu indikator untuk lampu merah kita langsung bisa koneksikan ke MCB, output dari MCB. Selanjutnya untuk lampu warna hijau kita bisa koneksikan ke kontak dari konektor yang menandakan sistem bekerja. Oke, langsung saja kita ke pengabalan. Untuk pengabalan sistem kontrol kita dimulai dari selektor terlebih dahulu, yang kabelnya sudah saya siapkan. Nah, untuk selektor itu memiliki satu input, satu kabel yang kita bisa koneksikan langsung ke MCB. Ini adalah kabelnya. Untuk input dari selektor kita langsung koneksikan saja ke output dari MCB. Ini adalah satu kabel, kita tarik lurus dan masukkan ke MCB. Oke, lalu output dari selektor ini memiliki dua posisi, dua kabel, yaitu berupa M dan A. Nah, saya koneksikan terlebih dahulu ke posisi A. Ini adalah selektor ke sebelah kiri yang menandakan posisi A, dan ini kabelnya. Untuk posisi A kita langsung koneksikan saja ke coil dari timer. Untuk coil dari timer sendiri adalah nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8 di sini bisa kita bolak-balik antara fasa dan netral. Di sini saya akan koneksikan nomor 8 adalah fasa dan 7 adalah netral. Ini tidak masalah, tidak akan menimbulkan konsleting pada rangkaian. Nah, seperti ini saja untuk output dari selektor. Langsung saja koneksikan ke coil dari timer. Selanjutnya saya jumper dari fasa yang tadi selektor tadi ke common dari timer. Common ini akan difungsikan untuk mengkoneksikan ke kontak dari timer. Apakah kita gunakan kontak NO atau apakah kita gunakan kontak NC. Nah, seperti ini. Selanjutnya outputan atau kontak dari timer itu berupa kontak NO. Langsung saja kita tarik kabel dan koneksikan ke coil dari konektor, yaitu berupa A1 atau A2. Posisinya ada di belakang. Ini adalah A2, ini adalah O1, dan ini pun bisa bolak-balik, tidak masalah antara fasa dan netralnya. Di sini akan saya gunakan untuk fasanya. Oke, ini adalah mode auto yang output dari kontak dari timer masuk ke coil dari konektor. Selanjutnya kita bisa koneksikan pada mode M, yaitu memposisikan selektor pada sebelah kanan seperti ini, dan kabelnya ini kita langsung bisa koneksikan ke coil dari konektor, yaitu seperti tadi di posisi timer, yaitu di A1 timer. Langsung saja kita koneksikan. Oke, ini adalah posisi selektor di M, yaitu mengkoneksikan kabel output dari M langsung ke coil dari konektor, yaitu berupa di A1. Nah, lalu selanjutnya untuk A2 dari konektor ini kita bisa jumper kabel netralnya, itu berupa dari sini, yang terdekat aja nih. Dari kabel warna biru kita langsung saja jumper ke sini. Oke, selanjutnya kita bisa koneksikan untuk lampu indikator, yaitu berupa lampu merah dan lampu warna hijau. Pertama, saya akan koneksikan terlebih dahulu lampu indikator warna merah, yang pada fungsinya di sini adalah menandakan aliran listrik dalam rangkaian ini ada. Langsung saja saya koneksikan untuk fasanya, koneksikan ke output dari MCB. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa koneksikan untuk lampu indikator warna hijau. Ini kabelnya kita koneksikan ke kontak NO pada konektor, yaitu sebelah sini, yaitu di angka 13, 14. Ini pun kita bisa bolak-balik. Ini bisa posisi dari untuk output atau dari sini, dimanapun tidak masalah. Untuk di sini saya akan koneksikan di sini sebagai output ke timer, ke lampu indikator warna hijau. Lalu untuk NO nya kita bisa jumper dari fasa terdekat, yaitu berupa kabel warna hitam di sini. Kita jumper saja ke sini. Nah, oke, untuk lampu indikator, untuk input setrumnya sudah terkoneksi. Selanjutnya jangan lupa
satu kabel lagi, yaitu berupa kabel netral, karena ini adalah untuk bebannya 220, jadi harus memerlukan netral. Untuk netral dari kedua indikator ini kita langsung jumper saja. Ini adalah jumperannya, dan satu kabel kita bisa koneksikan ke netral terdekat. Nah, saya akan gunakan netral di sini aja yang paling dekat. Ya, kabel warna biru input konektor. Oke, untuk rangkaian daya dan rangkaian kontrol pada rangkaian ini sudah finish. Selanjutnya kita bisa koneksikan untuk netral dari timer. Kita bisa koneksikan dari sini aja yang terdekat, tidak masalah. Oke, untuk rangkaian kontrol dan rangkaian daya pada simulasi ini sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal koneksikan input dan outputnya. Untuk inputnya saya akan gunakan steker sebagai konektivitas powernya. Dan untuk output berupa beban, saya akan gunakan beban lampu atau pilot lamp 220. Di sini koneksikan antara fasa dan netral. Fasa dengan kabel warna merah dan netralnya kabel warna biru. Dan jangan lupa tutup dari cover dari terminalnya agar lebih aman pada saat uji coba. Oke, udah selesai, dan posisikan terlebih dahulu MCB di posisi turun agar lebih aman ketika kita uji coba. Langsung saja saya koneksikan powernya. Nah, ini untuk powernya sudah masuk. Lihat indikasinya, kabel warna hitam sudah menyala. Kita uji cobakan terlebih dahulu, dan di sini pun indikator lampu warna merah menyala, artinya sistem aliran listrik pada sistem ini sudah teralih arus listriknya, sudah ready, siap. Kita tinggal posisikan ke posisi mana, ke posisi manual atau posisi auto. Saya akan uji cobakan terlebih dahulu pada posisi manual dengan memposisikan selektor ke sebelah kanan atau ke simbol M seperti ini. Nanti konektor akan kontak ataupun masuk ke dalam, dan lampu indikator lampu pilot lamp akan hidup. Kita coba 1 2 3. Nah, seperti ini. Lampu pilot lamp akan hidup, dan lampu indikator warna hijau yang menandakan sistem on akan hidup, hijau, dan beban hidup. Kita posisikan ke tengah kembali ke posisi off, akan mati lampu indikator, dan beban pun akan mati. Lalu bagaimana untuk mode selektor A atau mode selektor manual? Kita posisikan di sebelah kiri ke A. Di sini untuk hidup mati dari mode ini bergantung dari setting timer yang ada di si timer teben. Kita setting terlebih dahulu sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya gunakan kontak NO, yaitu dengan menandakan sisir yang ini ke dalam, artinya kontak NO akan mengontak atau hidup bebannya, dan posisi keluar seperti ini yang menandakan output akan mati. Saya akan coba putar secara manual di sini. Kita putar manual. Saat dia akan mendekati posisi sisir ke dalam, maka beban akan hidup. Nah, seperti ini. Ini berdasarkan pewaktuan dari timer pada mode auto. Nah, seperti ini ya, dia akan hidup mati berdasarkan dari setting timer di sini. Kita tinggal setting sesuai dengan keinginan kita. Di sini memiliki skala per 30 menit. Jadi hanya skalanya 30 menit, dan untuk waktunya 1 kali 24 jam. Nah, di sini saya akan coba lagi, matikan kembali. Posisi off, posisi manual, dan posisi auto. Posisi off, posisi manual, dan posisi auto. Oke, sekian simulasinya dari saya. Apabila ada yang masih bingung, bisa bertanya di bawah kolom komentar. Terima kasih. See ya.